Shalom. Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kita menyadari bahwa kalau kita boleh ada sampai saat ini bukan karena kekuatan daripada kita sendiri, tetapi ini semua oleh karena pertolongan Tuhan. Dengan menyadari akan hal ini, saya mengajak kita bersama-sama menaikkan pujian bahwa kita tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-26, ayat 31, ayat 33, ayat 35, ayat 36, dan ayat yang ke-40. Saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca bagian firman Tuhan ini. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai." Yesus mengingatkan para muridnya bahwa mereka akan tergoncang imannya. Tetapi kita memperhatikan pada ayat yang ke-33, apa yang dikatakan oleh Petrus. Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Kita lihat di sini bagaimana kesetiaan dari seorang Petrus kepada gurunya. Dia katakan, "Aku tidak akan tergoncang imannya." Dia katakan sekali-kali tidak. Ada penekanan yang disampaikan oleh Petrus di sana. Dan kemudian pada ayat yang ke-35, kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau." Bayangkan, ada satu komitmen yang lebih tinggi lagi. Dia mau meyakinkan gurunya, "Sekalipun aku harus mati, aku takkan menyangkal engkau." Dan bahkan semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Luar biasa kesetiaan dan kerinduan mereka, komitmen mereka di hadapan guru mereka. Mereka menyatakannya bahwa mereka tidak akan meninggalkan gurunya, tidak akan tergoncang imannya. Dan kemudian kita perhatikan pada ayat yang ke-36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani.
Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Tuhan Yesus mengajak mereka dan kemudian menyuruh mereka untuk duduk sementara ia pergi berdoa. Dan kemudian kita perhatikan pada ayat yang ke-40. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Kita perhatikan tadi dari ayat 31, ayat yang ke-33, ayat yang ke-35. Bagaimana komitmen mereka kepada guru mereka. Bahkan dikatakan nyawa mereka pun menjadi taruhannya. Tetapi ketika Yesus mengajak mereka di Getsemani dan kemudian meminta mereka untuk berjaga-jaga bersama dengannya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata mereka sedang tidur. 1 jam saja Tuhan meminta mereka untuk berjaga-jaga bersama dengan Dia. Tetapi mereka tidur. Saudara, apa hal yang dapat kita pelajari dari bagian ini? Kesetiaan, komitmen dari kita sebagai manusia. Dengan kekuatan kita sendiri, tentu kita tidak akan mampu. Kita tidak akan mungkin bisa setia dengan kekuatan kita sendiri kepada Tuhan. Kesetiaan kita kepada Tuhan ini hanya dimampukan kalau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Hanya dengan kita bergantung penuh kepada Allah, memampukan saya dan saudara untuk dapat setia kepadanya. Saudara, ini menolong dan menyadarkan saya dan saudara bahwa kita tidak mampu berjalan sendiri. Kita butuh kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Setinggi apapun komitmen kita untuk setia kepada Tuhan, kalau itu tidak disertai dengan kekuatan dan pertolongan daripada kuasa Roh Kudus, kesetiaan itu tidak akan pernah bisa terjadi dengan seutuhnya. Pasti kita akan jatuh jika kita tidak bergantung penuh kepada Allah kita. Oleh sebab itu, bila kebenaran firman Tuhan ini akan menolong saya dan saudara, mari kita terus memohon anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, dan menyadari bahwa kita tidak pernah mampu untuk setia kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang setia kepada kita. Tuhanlah yang terus menyatakan kesetiaannya kepada saya dan saudara. Di saat kita tidak setia, Dia tetap setia kepada saya dan saudara. Inilah yang menjadi rasa syukur kita kepada Tuhan atas kesetiaan Tuhan kepada saya dan saudara, orang-orang yang seringkali menyakiti dan melukai hati Allah. Bila melalui kebenaran firman Tuhan ini menolong kita untuk berjalan melangkah pada hari ini dengan terus mengingat bahwa kita tidak akan pernah mampu berjalan sendiri. Kita butuh pertolongan daripada Tuhan. Mari kita doa. Kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini. Kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kami kembali bahwa kami tidak akan mungkin bisa menjaga komitmen kami di hadapan-Mu jika kami berjalan sendiri. Kami pasti akan gagal, kami pasti akan jatuh dalam dosa ketika kami tidak mengandalkan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, dengan kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, akan mengingatkan kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan tolong kami untuk tetap menjaga kesetiaan kami di hadapan-Mu. Komitmen kami di hadapan-Mu untuk terus hidup suci dan benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami, sertai kami pada hari ini. Biarlah pada waktu kami berada di kantor, berada bersama dengan rekan-rekan kerja kami, dimanapun kami berada, bersama dengan keluarga kami, Tuhan akan sertai kami. Biarlah kami tetap setia dan boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi,
Tuhan Yesus memberkati kita semua pada hari ini. Muridkan satu orang lagi bagi Kristus.